saya Radika Gilang Bayu Setiaji, NPM 230110180122 dari Perikanan B, kelompok 4, parasit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Botryocephalus. Untuk lebih lanjut, simak videonya. Botryocephalus adalah organisme dari filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, dari ordo Pseudopilidea, familinya Botryocephalidae, genus Botryocephalus, dan spesiesnya Botryocephalus sp. Untuk morfologi dari Botryocephalus ini adalah Botryocephalus merupakan cacing pita yang hidup di dalam tubuh ikan, merupakan endoparasit. Ukuran tubuhnya berkisar antara 5-70 mm. Tubuhnya berbentuk seperti pita dan terdiri dari beberapa segmen proglotida yang hemaprodit. Testis terletak di medula, labral, dan ovarium padat serta memanjang ke samping. Kadang-kadang berbentuk lobus. Letak ovarium berada di tengah. Botryocephalus ini memiliki skolek yang berbentuk memanjang dan dua alur pelekatan yang disebut botria. Botria berbentuk memanjang seperti celah di skolek, tidak berleher. Selanjutnya, untuk siklus hidup dari Botryocephalus ini memiliki siklus hidup yang kurang kompleks daripada banyak spesies cacing pita lainnya. Hanya membutuhkan satu host perantara sebelum mencapai host terakhirnya. Siklus Botryocephalus melibatkan inang definitif yaitu ikan dan inang perantara yaitu Sopepoda. Cacing pita dewasa adalah hemaprodit dan bersifat termofilik. Telur dilepaskan ke dalam air melalui feses ikan. Di umur 1-28 hari, telur akan menetas sesuai suhu air yang dialaminya. 1-5 hari pada suhu 28-30 derajat Celcius dan 10-28 hari pada suhu berkisar 14-15 derajat Celcius. Untuk 6-10 hari berkembang menjadi tahap larva kedua yang disebut dengan procersoid, berbentuk infektif dalam. Untuk umur 21-23 hari bersifat parasit dewasa selamanya. Untuk gejala klinisnya sendiri, untuk Botryocephalus menyelubungi sebagian usus dan menginduksi respon inflamasi, peredaran darah dan nekrosis, penurunan berat badan, mengurangi kemampuan ikan untuk mengatasi stresor, seperti berkurangnya ketersediaan makanan. Botryocephalus juga menyebabkan anemia, terus menyebabkan kematian, terutama pada ikan yang masih muda. Penanggulangannya, kita cukup menambahkan 1,5-2% dalam makanan selama 1 minggu dan diulang kembali minggu berikutnya. Selain itu juga dapat menggunakan kapsul 180-220 mg per pon setengah kilogram berat ikan yang dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari berturut-turut. Penambahan dinbutil zinc oksid 0,3% dalam makanan selama 1 hari atau 500 mg per kilogram berat badan ditambah dengan pelet selama 3 hari dengan dosis sepertiga per hari. Terus untuk cara yang ketiga yaitu tambahkan larutan jenuh pada para chlorometasilon yang diberikan bersama makanan ikan yang dicelup ke dalam larutan ini dan dikombinasi dengan perlakuan pencelupan 10 larutan stok dalam 1 liter air. Yang keempat ada Ponesetol 1% digunakan untuk makanan yang dicelupkan ke dalam larutan. Lalu dalam akuarium ditambahkan 10 cc larutan Ponesetol. Untuk cara penanggulangan yang kelima yaitu ditambahkan Droncit 5 mg per kilogram ikan dengan aplikasi langsung atau dimasukkan ke dalam pelet. Pemberantasan infeksi akan lebih lengkap jika dipadukan dengan kontrol Sopepoda di air kolam. Marsipometra sp. Yang pertama ada klasifikasi. Marsipometra sp merupakan filum dari Helminthes, kelas Cestoda, ordo Pseudopilidea,
famili Amplicotilidae, genus Marsipometra, spesies Marsipometra confusa. Kemudian ada ciri-ciri dan morfologi. Yang pertama, tubuhnya seperti cacing dan berruas-ruas, kemudian berskolek seperti anak panah. Kemudian uterus terdapat di bagian tengah segmen, ovarium letaknya di bagian posterium, dan cacing Marsipometra betina akan membentuk 2 buah kantung telur di bagian belakang tubuhnya. Kemudian siklus hidup. Dari cacing dewasa yang bersifat ovipar bertelur, yang telurnya beroverkulum keluar bersama tinja ehespes. Kemudian embrio dalam telur berkembang menjadi larva yang berbentuk seperti buah pir atau piriform. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis yang disebabkan oleh Marsipometra menimbulkan iritasi yang mengakibatkan ikan yang terjangkit akan berusaha menghilangkan iritasi tersebut dengan cara berenang-renang cepat ke sana kemari. Umumnya Marsipometra menyerang ikan air tawar seperti paddlefish. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian Marsipometra bisa dengan cara mengisolasi ikan yang terjangkit supaya telur yang terdapat pada Marsipometra betina tidak terpecah atau menetas.